Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada video kali ini kita bertemu lagi dan alhamdulillah Anda bisa menyelesaikan bisa bertemu dengan di video ini ya. Kita masuk ke pelajaran tareh ya teman-teman. Pada kesempatan minggu lalu Pak Wanda sudah memberikan PDF berupa materi sejarah masuknya Islam. Nah, di sini Pak Wanda akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di India. Nah, teman-teman yang kemarin sudah membaca PDF-nya bisa dibuka lagi ya, bahwasannya bagaimana caranya atau proses masuknya Islam di India. Langsung saja yang pertama seperti ini ya. Ini peta India. Kalau yang teman-teman tidak tahu, India itu terletak di Asia Selatan. Kalau kita itu di Asia Tenggara, gitu ya. Kita mulai. Sejarah masuknya Islam di India. Islam masuk di India itu pada abad ke-7 ya. Disebarkan melalui beberapa saluran ya, ada yang melalui perdagangan, ada yang melalui kerajaan, ataupun ada yang melalui penyebaran dai atau mubalik. Nah, wilayah India ini termasuk yang menurut Pak Wanda paling unik. Karena apa? Karena di sana kerajaan non-Islamnya sangat banyak sekali, dan sebenarnya di Indonesia juga sangat banyak, tapi kebanyakan di Indonesia bukan kerajaan agama, tapi yang ada juga animisme, dinamisme seperti percaya batu dan sebagainya. Nah, wilayah Asia Selatan terdapat dua golongan yang besar yang berada kepada itu. Dravida mempunyai agama yang secara abstrak dan Arya secara nyata, sehingga terjadilah pertentangan kepercayaan. Akibatnya bangsa Dravida menjadi lemah dan yang ikut menganut kepercayaan bangsa Arya. Bangsa Arya yang lebih kuat memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaan mereka. Jadi di sana sempat ada dua golongan yang besar, yaitu namanya Dravida dan Arya. Dravida itu mempunyai agama yang abstrak. Abstrak itu seperti mempercayai sebuah mitos, itu abstrak. Tidak betul nyata wujudnya. Sedangkan Arya itu dalam bentuk nyata seperti batu, sapi, terus patung. Nah, itu bentuk nyata. Sedangkan kalau khayalan itu hanya itu kepercayaan Dravida ya. Terus kemudian kepercayaan ini berkembang menjadi agama Brahmana. Wisnu ya, Brahmana itu kasta yang paling tinggi. Di Hindu itu Brahmana paling tinggi. Brahmana, Vaisya dan Sudra. Oke ya. Terus pada zaman Nabi Muhammad, Islam masuk ke kawasan Asia Selatan secara penetration Pasifik melalui hubungan perdagangan. Karena kalau dirunut dari India ke Indonesia, dari Indonesia ke Arab, itu jalur perdagangannya sangat strategis. Maka bisa jadi dari Arab ke India dulu baru ke Indonesia. Makanya ada yang mengatakan masuk Islam di India dan Indonesia itu dari Gujarat. Pedagang-pedagang dari Gujarat, sebenarnya pedagang-pedagang itu juga berasal dari Arab, gitu ya. Terus ini di pesisir-pesisir pantai ya. Mereka maksudnya di pesisir-pesisir pantai barat dan selatan. Pada waktu kondisi sosial politik India sedang rapuh dengan terjadinya penindasan kaum kasta Brahmana. Nah, ini karena kasta-kasta tadi yang Pak Wanda sebutkan, kasta Brahmana itu lebih tinggi. Jadi kasta-kasta di bawahnya itu ditindas ataupun merasa istilahnya terbawah, terpencil. Maka dari itu sampai sekarang di sana itu sosial politiknya itu tidak stabil menurut Pak Wanda, karena apalagi sosialnya ya. Karena kalau anak kasta bawah kok mau menikahi kasta Brahmana itu susah sekali. Di sana kalau di Jawa karena ada weton, karena gagal nikah, tapi kalau di India itu karena kasta. Nah, Anda lanjutkan. Dalam kondisi yang demikian, pasukan Islam di bawah pimpinan Muhammad Ibnu Qasim semasa Khalifah Al-Walid I datang membawa harapan bagi keselamatan orang yang tertindas melalui penerapan keadilan sosial. Nah, karena melihat sosial politik saat itu, kasta Brahmana yang menindas kaum bawah, nah kesempatanlah yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid I ini adalah Muhammad Ibnu Qasim, melihat ini peluang nih. Dia bisa memanfaatkan setelah sosial politik di sana sebagai media untuk masuknya Islam. Akhirnya kasta-kasta yang di bawah Brahmana itu dirangkul. Kasta-kasta yang di bawah itu dirangkul, terus diberikan keadilan, terus diberikan kepercayaan, trust, diberikan juga treatment, dan mungkin juga diberikan keyakinan bahwasanya di agama Islam tidak ada kasta. Semuanya sama di mata Allah, yang membedakan hanya beriman atau tidak beriman. Maka dari itu mungkin menurut beberapa yang Pak Wanda baca,
Cara itu memang paling jitu, bahkan diterapkan di Indonesia pun juga paling jitu ketika dulu mendekati kerajaan-kerajaan Hindu dan kerajaan-kerajaan Buddha waktu itu yang masih sangat banyak di Jawa maupun di sekitar Indonesia. Kemudian mengucap setia kepada orang Muslim, Islam di India dapat dibagi menjadi 4 periode besar, yaitu awal masuknya Islam sejak zaman Nabi. Jadi sejak zaman Nabi Islam di India itu sudah masuk, ya, sampai dinasti Huri nanti, kalau dinasti nanti ya. Terus Islam pada masa Kesultanan Delhi, Islam pada masa dinasti Mughal, Islam pada masa penjajah dan perkembangan Islam sampai lahirnya Pakistan dan berdirinya Bangladesh. Jadi kalau teman-teman yang mungkin suka mengikuti alur berita politik ataupun apa, Komanda sangat suka ya. Jadi India itu sempat sampai sekarang itu masih berkonflik dengan Pakistan. Di seperti letaknya itu seperti Indonesia Malaysia. Indonesia Malaysia itu kan sangat dekat ya. Dulu disebut Nusantara. Nah, dulu disebut India Selatan. Belum ada Pakistan, belum ada Bangladesh. Karena perpecahan ini pergolakan mungkin masa penjajah ya. Karena penjajah jadinya terpecah mereka. Sebenarnya mereka satu rumpun. Pakistan, Bangladesh sama India satu rumpun. Nah, sampai sekarang mereka masih bertikai. Tapi alhamdulillah Indonesia sama Malaysia tidak pernah bertikai dalam hal politik penjajahan atau peperangan ya. Awal masuknya Islam di India dapat dibagi menjadi 4 periode tersebut tadi ya. Terus juga diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah, periode dinasti Ghazni dan periode dinasti Huri. Pada masa Nabi Muhammad, banyak orang yang dari suku Jad India menetap di Arab. Di antaranya ada yang mengobati menyembuhkan Aisyah, istri Nabi. Itu ada beberapa orang India yang benar-benar berkesempatan bertemu dengan zamannya Rasul dan zaman sahabat Rasul. Berarti peradaban Islam di India menurut Pak Mada lebih maju duluan, lebih duluan masuknya daripada Indonesia ya kalau dari versi buku ini. Lalu yang menarik, lalu bagaimana nasib kan sekarang banyak Pak di India yang ditindas Islam. Nah ini sekali lagi dimanapun berada Islam itu pasti banyak yang ditindas, apalagi yang minoritas. Nah maka dari itu bagaimana cara kita menyikapinya? Ya kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa membantu doa, mungkin juga memberikan dukungan melalui sosial media kepada rekan-rekan teman-teman saudara-saudara kita yang di India juga yang saat ini juga sedang hampir ingin mungkin biar dikatakan dibumi hanguskan mungkinnya di India karena mereka merasa terancam atau apapun, padahal Islam di India itu juga sudah sangat lama ya, walaupun masih lama agama asli di situ, bukan berarti kekerasan. Maka dari itu saya yakin Indonesia dengan undang-undangnya masih setuju bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Maka dari itu kemarin kalau teman-teman lihat kudeta di Myanmar itu terjadi juga ya mungkin balasan dari Allah karena mereka sudah menelantarkan saudara-saudara kita yang di Rohingya gitu ya. Tapi itu namanya pandangan politik, itu kembali ke negara masing-masing. Kita sebagai umat Islam hanya bisa mendoakan semoga saudara-saudara seiman kita yang ada di mana belahan dunia manapun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus di kalangan masyarakat Arab India dikenal sebagai Sin atau Hindu. Sebelum kedatangan Islam, India telah mempunyai hubungan perdagangan dengan masyarakat. Nah ini ya. Jadi walaupun Islam belum masuk di India, tapi mereka sudah menjalin perdagangan karena emang lautnya itu, jalur lautnya itu memang jalur yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan. Akhirnya India pun perlahan bersentuhan dengan agama Islam. Salah satu menurut Pak Aris salah satu momen ataupun salah satu cara yang memang jitu, yaitu ketika suatu agama menerapkan perbedaan kasta, itu disitulah hadir Islam sebagai negara yang rahmatan lil alamin dengan mengedepankan bahwa semua makhluk di hadapan Tuhan sama, kecuali yang membedakan hanya tingkatan iman. Itu saja. Lalu untuk dinasti-dinasti berikutnya Pak Wanda jelaskan minggu depan. Teman-teman sampai di sini penjelasannya Pak Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.